Shalom. Selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Vikaris Timotius Edward Lalala, SSI Teol. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan
hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima menjadi nas yang membimbing ibadah kita pada saat ini yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang hanya daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Ya Tuhan, kepada-Mu kami memohon. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di dalam maut Tuhan Yesus, dosaku sudah terbenam, ku selamat oleh darah Kristus, batal hukuman yang seram, luka hatiku telah sembuh, ya Tuhan, karena rahmat-Mu. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk kembali. Mari bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa kita, mari kita bersama, kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang membawa hati diri setiap kami menghadap kehadirat Tuhan. Di tengah-tengah setiap hal yang menjadi ungkapan syukur, bahkan setiap hal yang menjadi keluh kesah kami, terlebih khusus tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, kami memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah sang sumber kehidupan itu. Kami hendak mensyukuri setiap rahmat Tuhan dan melandaskan setiap perjumpaan kami dengan Allah, bahkan ungkapan syukur kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinlah kami, urapi hati, pikiran setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh betul-betul kami hayati dan hidup di dalam kehidupan kami. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu di dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga hanya suara Tuhan saja yang kami dengarkan. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan pada pagi hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari kitab Imamat, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak iman Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan
korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati dan pikiranmu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu juga di minggu keempat sesudah Paskah ini. Bersama kita telah membaca dari Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di situ dengan jelas Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan judul perikopnya dengan judul korban bakaran. Kitab Imamat ini diterima langsung oleh Musa dari Tuhan secara lisan. Dan itulah mengapa kitab Imamat ini termasuk di dalam kelima kitab Musa, atau yang sering disebut oleh teolog-teolog dengan Pentateuch. Apa isinya? Apa yang dilisankan Tuhan kepada Musa? Imamat dibuka dengan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel di tengah-tengah keberadaan mereka pada saat itu, di mana setiap hal terkait dengan peribadahan, dengan ritual-ritual yang mereka lakukan terkait dengan keagamaan mereka, terkait dengan peribadahan mereka, semuanya diatur sedemikian rupa, semua ditata. Bahkan jika berbicara mengenai korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, semuanya tertulis dan tertuang di dalam kitab Imamat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Biar setiap korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, semuanya itu betul-betul diperhitungkan. Semuanya itu tidak semudah itu diberikan. Biar semuanya tertata, semuanya teratur, tidak kacau balau. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada dia untuk berbicara kepada orang Israel dan mengatakan kepada mereka, apabila seseorang di antara orang-orang Israel ini hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang mereka berikan itu berasal dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Maksudnya adalah apa yang diberikan oleh orang Israel itu adalah apa yang berasal dari hasil jerih mereka sendiri, jerih payah mereka sendiri. Jika berbicara mengenai hewan ternak, sudah pasti hewan ternak ini adalah hewan yang mereka pelihara dari kecil, mereka beri makan, mereka beri minum, mereka rawat. Ada kedekatan juga yang mereka miliki dengan hewan-hewan ini. Ada juga mereka sangat memperhatikan hewan-hewan ternak mereka. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah persembahan yang diberikan itu adalah apa yang
paling penting, apa yang paling dekat di tengah-tengah kehidupan mereka, apa yang paling terbaik yang dapat mereka berikan bagi Tuhan. Lalu setelah itu dikatakan jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Mengapa harus jantan? Ya mungkin karena pada saat itu konteksnya sedikit patriarkal ya Bapak Ibu. Jantan, laki-laki dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah tidak bercelah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikanlah itu jangan main-main. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Masa ingin memberikan kepada Tuhan, memberikan yang buruk, yang nanggung-nanggung. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu, mengulitinya dan lain sebagainya. Kemudian dipotong-potong, dibakar. Menjadi korban bakaran dan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tujuan dari persembahan korban ini adalah sebagai hadiah untuk ilahi pada awalnya. Di mana umat Tuhan, umat Israel memahami pemberian yang mereka berikan kepada Tuhan sebagai hadiah bagi Allah. Sebagai sarana prasarana bagi mereka juga supaya mereka dipulihkan atas kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang telah mereka perbuat. Tapi juga ada sisi lain Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Di mana setiap korban-korban yang diberikan, korban apapun itu, baik korban bakaran, baik korban sajian, korban keselamatan maupun korban penghapus dosa. Ada sisi lain di mana kurban menjadi pengakuan terhadap anugerah Allah yang maha kuasa itu. Di mana umat bersyukur, umat mengakui setiap anugerah Allah yang mereka rasakan. Sehingga mereka mempersembahkan korban bakaran itu. Mengapa konteksnya pada saat itu tidak identik dengan uang atau mata-mata uang yang pada saat itu ada? Jawabannya adalah kalau uang pada saat itu dikenal dengan nominal biasanya Bapak Ibu. Tapi jika berbicara mengenai persembahan korban, persembahan hewan-hewan ternak, persembahan benda-benda, harta benda yang paling penting, misalnya ladang, atau mempersembahkan anaknya. Titik berat poin pentingnya bukan lagi nominal, melainkan kualitas. Ada kualitas yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Ada kualitas yang ingin diberikan kepada Tuhan. Itulah alasannya mengapa kita selalu melihat persembahan-persembahan di dalam perjanjian-perjanjian lama, terutama di dalam kehidupan umat Israel kuno. Sangat jarang kita melihat persembahan-persembahan dalam bentuk mata uang. Dan alasan yang kedua tentu saja karena mata uang sangat jarang pada saat itu di tengah-tengah kondisi dan konteks mereka. Nah Bapak Ibu, dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 9 ini kita ingin melihat bagaimana setiap aturan-aturan yang ada ini yang diberikan oleh Tuhan secara lisan kepada Musa ini adalah untuk menegaskan bahwa jika umat Israel ingin beribadah kepada Tuhan, ingin mensyukuri setiap anugerah Tuhan bagi mereka, ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka perhatikanlah kaidah-kaidah yang ada. Jangan asal begitu saja. Ketentuan pertama tadi sudah jelas kita melihat, di mana semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini bukan persoalan mengenai bahwa memberi dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan. Bukan hanya sekadar itu. Tetapi ini berbicara mengenai memberi sesuai kemampuan. Memberi sesuai dengan apa yang ia miliki.
apa yang ia mampu. Sehingga ia memberikan sesuatu yang betul-betul berharga yang ia miliki. Betul-betul yang berasal dari hasil jerih payahnya. Betul-betul berkualitas, betul-betul diperhitungkan. Dan tentu saja apa yang dipersembahkan itu hendaklah betul-betul berasal dari hati yang bersyukur dan menyembah pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, kita melihat pelbagai hal yang kerap kali membuat kita bingung. Apa itu? Di tengah-tengah situasi-situasi yang kita alami, mungkin saja terkait dengan masalah ekonomi, seringkali kita masih berpikir berat untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan itu. Dalam hal ini, contoh yang paling terdekat adalah uang. Kerap kali kita masih hitung-hitungan dengan apa yang kita berikan. Kita masih menggunakan rumus matematika kita. Jika kita memberikan banyak, maka harusnya kita juga mendapatkan hal yang sama atau lebih banyak lagi dari Tuhan. Jika kita begini, begitu, dan lain sebagainya. Ada perasaan berat di dalam hati untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mempersembahkan sesuatu hal yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, jika berbicara mengenai materi, berbicara mengenai harta benda, berbicara mengenai hal-hal yang duniawi, begitu ya Bapak Ibu. Jika berbicara mengenai hal-hal itu saja kita masih berat untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, untuk menjadi persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mampu memberikan atau mempersembahkan diri bahkan hidup kita bagi Tuhan? Jika untuk menolong orang lain, jika untuk menolong gerejanya, jika untuk menolong setiap pelayanan kesaksian yang dilakukan saja kita juga masih berat, lantas sampai mana kita menghayati karya penyelamatan Allah itu bagi kita? Apa yang telah kita persembahkan? Apa yang telah kita korbankan? Di minggu keempat sesudah Paskah ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita diajak melihat kembali atas setiap karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Allah begitu mengasihi dunia. Ia memberikan yang terbaik yang ia miliki kepada dunia. Ia mengaruniakan anaknya, ia mengorbankan anaknya. Lantas apa yang diberikan manusia? Apa yang telah Bapak Ibu jemaat yang terkasih berikan bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberikan hati, diri, pikiran kita, waktu kita, hidup kita, keluarga kita, atau apapun yang kita miliki? Apakah semuanya telah kita berikan bagi Tuhan? Apakah semuanya itu betul-betul kita berikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah semuanya itu berasal dari jerih lelah ataupun jerih payah kita? Nah, Imamat 1 ayat 1 sampai 9 ini berbicara mengenai ketiga hal tersebut Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Di mana yang pertama adalah umat Tuhan, umat Israel diingatkan untuk memberikan persembahan sesuai kemampuan mereka. Tidak ada jor-joran di dalam memberikan persembahan. Tidak ada paksaan. Semua harus sesuai dengan kemampuan mereka, apa yang mereka miliki. Segala sesuatu yang mereka berikan juga harus berasal dari jerih payah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka harus memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, seandainya Bapak Ibu
ditanyakan atau Bapak Ibu mengalami hal ini, jika Bapak Ibu selaku gereja umat Tuhan atau orang-orang Kristen di luar sana, Bapak Ibu menerima atau hendak memberikan kurban atau persembahan bagi Tuhan, katakanlah dalam hal materi, uang misalnya. Tapi katakanlah uang itu banyak nominalnya, angkanya, digitnya. Tapi asalnya dari hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu definisikan mungkin korupsi, pencucian uang atau apapun itu. Lalu diberikan kepada Tuhan dengan motif atau alasan, ini saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung setiap pelayan kesaksian yang dikerjakan di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Terlepas dari hal apakah kita tahu secara langsung maupun tidak tahu, tapi bagi yang memberikannya pasti adalah Tuhan memperhitungkan setiap hal yang kamu berikan, maka berikanlah itu dari hasil jeripaya yang terbaik. Bukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak berbicara mengenai nominal, tapi berbicara mengenai kemampuan, berbicara mengenai hasil jeripaya, berbicara mengenai sesuatu hal yang terbaik bagi Tuhan, yaitu berkualitas. Dan persembahan atau kurban-kurban itu bisa hadir nyata dalam bentuk apa saja Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Baik dalam materi, harta benda, hingga hidup, waktu, pikiran, hati kita. Semuanya itu bisa kita berikan dan persembahkan bagi Tuhan. Sebagai satu ungkapan atas setiap anugerah Tuhan yang kita akui dan kita alami dalam kehidupan kita. Maka di minggu keempat sesudah Paskah ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dan di tengah-tengah situasi-situasi yang kita alami juga mungkin pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apa juga yang telah Bapak Ibu berikan bagi persekutuan jemaat, bagi bangsa negara, bagi dunia ini? Apakah Bapak Ibu juga telah mempersembahkan kepada Tuhan melalui menolong, berdonasi di tengah-tengah pandemi ini secara materi, melalui doa, atau terlibat aktif secara relawan? Yang pasti adalah jika semua hal itu Bapak Ibu pernah lakukan atau sedang lakukan pada saat ini, terima kasih. Dan kiranya hal-hal itu adalah hal-hal yang berasal dari jeripaya Bapak Ibu yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan melalui kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah itu menjadi persembahan-persembahan yang juga terbaik di hadapan Tuhan. Selamat mensyukuri anugerah penyertaan Tuhan di minggu keempat sesudah Paskah ini. Marilah menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan, persembahan yang hidup. Sehingga apapun itu boleh menjadi suatu pengakuan atas anugerah Allah yang dirasakan oleh orang lain dan kita, dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Ku ingin menyerahkan
Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami. Kami menghayati setiap anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan pula di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di rumah kami masing-masing pada saat ini, kami boleh datang menghadap kehadirat Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan sapa melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan boleh menjadi ibadah yang sejati. Setiap persembahan hidup kami, materi kami, atau apapun yang kami berikan, biarlah semuanya itu juga boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Allah. Terlebih khusus, mampukanlah kami menjadi orang-orang yang memberikan segala sesuatu bagi Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan, betul-betul berasal dari apa yang kami usahakan, berasal dari hasil jeripayah kami. Semuanya itu adalah yang terbaik, hal-hal yang berkualitas yang kami berikan. Sehingga apapun yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat juga di tengah-tengah keberadaan kami. Bapak, terima kasih untuk berkat Tuhan di minggu berjalan yang telah kami tapaki ini. Dan juga untuk tuntunan tangan kasih Tuhan yang menuntun kami memasuki minggu yang baru yang terbentang di hadapan kami. Biarlah Tuhan saja juga yang mendahului setiap langkah gumul juang kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah setiap kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan di tengah-tengah setiap sukacita, kebahagiaan, Tuhan ada menuntun dan menaungi kami. Secara khusus ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan studi kami, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati suami istri kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, cucu-cucu, bahkan anak-anak mantu kami. Di dalam setiap hal yang juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan persekutuan kami para presbiter yang ada. Ketua majelis jemaat kami Bapak Pendeta Jerry Tupamahu. Para penatua dan diaken. Unit-unit misioner yang ada. Untuk BPPJ, komisi-komisi, para pegawai kantor dan gereja. Jemaat Tuhan dari sektor 1 hingga sektor 6, para donatur, simpatisan. Tuhan berkati kami semua. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kami akibat pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya Allah sang sumber kehidupan yang memelihara kami.
hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan yang memampukan kami melalui setiap hari-hari kami sesuai dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Biarlah kami berserah, biarlah kami juga bersandar kepada Tuhan sambil kami terus berusaha melakukan segala sesuatu yang mampu kami lakukan sebagai seorang manusia, dan selebihnya biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Bapak, kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, bagi saudara-saudari kami, para janda, duda, dan anak-anak yatim. Tuhan berkati. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan, keterbatasan yang kami miliki, saudara-saudari kami miliki, biarlah jamahan tangan kasih Tuhan yang memampukan dan memelihara kami. Biarlah di tengah-tengah setiap kelemahan keterbatasan yang ada, kami boleh senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh senantiasa menjadi saluran-saluran berkat Tuhan dan mewartakan kasih Allah. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul baik secara pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga dan rumah tangga mereka. Di tengah-tengah pekerjaan, bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bagi mereka yang rindu akan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan berkati. Bagi mereka yang merencanakan setiap rencana dan rancangan terkait dengan kehidupan mereka, masa depan mereka, bisnis segala usaha mereka, Tuhan berkati dan pimpin mereka. Tuhan pelihara, Tuhan yang sertai, Tuhan yang cukupkan setiap hal yang mereka butuhkan. Biarlah dalam setiap proses-proses yang mereka jalani, dalam setiap hal-hal yang mereka gumuli dan geluti, mereka berjumpa dengan Allah, sang sumber kehidupan yang menopang dan memampukan mereka. Biarlah ketika mereka terpuruk, mereka tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah ketika mereka juga berhasil, mereka tidak lupa bahwa setiap hal yang mereka lalui, semua boleh terjadi hanya karena penyertaan Tuhan saja. Bapak, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang mana di minggu-minggu berjalan ini Tuhan menambahkan usia 1 tahun bagi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, atas hud kelahiran dan hud perkawinan mereka. Biarlah ya Bapa, di tengah-tengah setiap ungkapan syukur sukacita yang mereka rasakan, mereka juga menghayati dan merefleksikan akan penyertaan Tuhan yang begitu nyata di usia mereka yang saat ini. Biarlah ke depannya juga mereka menyerahkan diri, hati, hidup mereka untuk Tuhan pakai, untuk menjadi persembahan yang berkenan, kudus dan harum bagi Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap hal yang mereka rencanakan dan rancangkan. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudari kami di dalam setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mereka rasakan, di dalam setiap proses penyembuhan dan pemulihan yang mereka jalani, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Lois Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Sarah Tenu, Ibu W. Siwabesi, Ibu Yudi Hetaria, Ibu Rumiati Syaranamual, Ibu Mantiri, Bapak Bambang Herianto, Ibu Ida Hilaul, Bapak Johannes Boken, Bapak Anggiat Kotapea. Biarlah Allah sang sumber kehidupan melingkupi mereka. Biarlah jamahan tangan kasih Tuhan dan bilur-bilur Tuhan boleh nyata hadir bagi diri mereka. Biarlah dalam setiap iman, percaya, pengharapan dan kasih mereka, mereka diyakinkan, mereka dikuatkan bahwa di dalam Kristus mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan hingga tenaga medis yang mereka gunakan untuk menghadirkan kesembuhan dan pemulihan bagi diri mereka. Tuhan berkati keluarga yang senantiasa juga menemani dan menopang baik dalam daya dan dana. Tuhan juga cukupkan setiap hal yang mereka butuhkan. Bapak, kami berdoa untuk keberadaan kami, persekutuan jemaat kami di tengah-tengah Regio, Mupel, bahkan di tengah-tengah kehidupan Baktra Gunadarma GPIB. Biarlah ya Bapak, persekutuan jemaat kami boleh menjadi lilin-lilin yang menerangi di tengah-tengah kegelapan, menjadi garam-garam yang mengasinkan.
Biarlah setiap program-program perencanaan yang ada, setiap kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, setiap tim-tim kerja yang ada, semuanya bekerja dengan bertanggung jawab, dengan berintegritas, memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan juga memberikan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat kami. Bapa, ini kami, di bangku kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami membawa doa, permohonan dan ungkapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau mendengarnya. Tuhan mau menjawabnya seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa yang kami perbuat ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam persembahan syukur kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersaksikan oleh solois Saudara Yesaya Tinenti. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear steadfast and hears me when I call. He knows my name. Oh, yeah. He knows my every thought. He sees each tear steadfast
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 dan ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa waktu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Timotius Edward Lalalala SSI Teol atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini, dan juga kepada solois, pemandu lagu, organis, petugas multimedia, dan petugas sound yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pemberitahuan pelaksanaan ibadah. Sehubungan dengan keadaan darurat karena virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk sementara harus tetap tinggal di rumah, maka pelaksanaan ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu akan dilakukan secara online. Karena itu sekalian warga jemaat dapat mengikuti ibadah keluarga dan ibadah Minggu bersama dengan semua anggota keluarga secara online di rumah masing-masing. Pertama, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 19.00 WIB. Pemberita firman Penatua Nyonya Rosa Olga Selano. Dan ibadah hari Minggu pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 09.00 WIB, pemberita firman Pendeta Jerry Tupamau SDH. Ketiga, ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada periode tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2020. Tuhan Yesus
senantiasa memberkati serta menuntun perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari selanjutnya. 4. Bantuan peduli kasih. Menindaklanjuti surat dari Majelis Sinode GPIB dan MUPEL Jawa Timur tentang permohonan penggalangan bantuan peduli kasih COVID-19, maka Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya melalui Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat, para dermawan, dan simpatisan memohon uluran tangan untuk dapat membantu warga jemaat yang betul-betul membutuhkan karena dampak wabah COVID-19. Adapun rincian bahan natural yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Beras. 2. Gula pasir. 3. Minyak goreng. 4. Mie instan. Pembagian bantuan peduli kasih COVID-19 akan dilaksanakan pada akhir Mei 2020. Sampul bantuan peduli kasih COVID-19 akan disampaikan melalui koordinator sektor 1 sampai dengan 4. 6. Penyampaian bantuan peduli kasih COVID-19 dapat diserahkan di kantor gereja pada setiap jam kerja dan batas akhir tanggal 23 Mei 2020. 5. Persembahan syukur. Warga jemaat dapat menyerahkan sampul syukur ibadah minggu, sampul persepuluhan, dan sampul kedukaan, serta persembahan syukur lainnya ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja atau dapat mentransfer rekening bank BRI nomor 0172 01 023 837 502 atas nama GPIB Peniel dan rekening bank BNI nomor 00505 63746 atas nama GPIB Jemaat Peniel. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.